Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pada kondisi hujan rintik-rintik ya. Ini di Samarinda ini mulai dari tadi malam diguyur hujan. Ya lumayan lebat ya. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang merpati yang mau metil ya. Metil itu maksudnya itu seperti apa ya? Seperti dahan gini ya, kemudian patah gitu, patah. Jadi kalau orang Jawa itu namanya metil ya, patah tek gitu. Jadi dari ketinggian di atas kepala ya. Jadi yang kita bahas itu burung merpati yang mau metil ya, gitu. Oke, di sini ada contoh-contohnya. Ada contohnya maksudnya. Ini merpati saya ini masih bahan, tapi saya yakin bahwa ini nanti akan bisa metil gitu, didukung oleh perabotan. Saya selalu mengedukasi atau memotivasi kepada teman-teman yang dari ya katakanlah seperti saya ya, nggak bisa beli yang terah-terah gitu ya. Jadi kita cuma mengandalkan rataan saja. Jadi ini pembicaraan kita di luar daripada garis terah ya, garis keturunan yang memang sudah bagus di sana ya, nilainya sudah ada yang terbukti juara. Nah, jadi di sini jelasnya mulai dari pegangan ya. Awal sekali kita itu megang burung itu adalah cara megang, cara pegangannya itu. Bagaimana pegangannya? Pegangannya jelasnya enak itu ya. Pes. Ya, pegangannya enak. Kemudian badannya itu penuh. Ini penuh. Badannya penuh. Jadi kita kalau mau beli di pasar atau beli di liaran itu dari figurnya dulu yang kita lihat. Jadi jangan langsung dipegang, lihat tongkrongannya ya. Tongkrongannya bagaimana, cara berdirinya bagaimana, kemudian jelasnya berhubungan dengan kesehatannya juga. Kalau sehat, tongkrongannya masuk, nah baru kita pegang. Pertama kali yang kita pegang adalah, yang kita rasakan adalah bentuk badannya dulu. Nah, kondisi di pasar juga macam-macam ya, karena itu namanya burung ombyoan. Ombyoan itu artinya ya memang banyak sekali, disatukan menjadi namanya ukuran 1 meter persegi itu diisi burung merpati mungkin 50 ekor atau 40 ekor, jadi kan dia berdesak-desakan. Kalau memang ada yang disaksir, diambil kemudian disendirikan ya, dilihati tongkrongannya, dilihati kelirnya atau warnanya, nah, keserasiannya dan lain sebagainya itu dilihat dulu. Sebabnya namanya hobi itu harus masuk di dalam hati. Kalau hati kita sudah senang, nah itu sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kita tetap mau beli barang tersebut. Berbeda dengan terah. Kalau terah kita harus mengikuti aturan yang di sana, namanya gitu, aturan yang punya. Sebabnya mesti ada tingkatan-tingkatan apa ya, harga gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatan harga itu sesuaikan dengan satu, sudah di lock atau belum, masih piye, atau kondisi sudah setengah flyer atau player atau juara. Itu jadi burung itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi harganya itu ya mulai dari bawah sampai ke atas, itu ceritanya begitu. Tapi kalau kita beli di ombyoan, otomatis kita harus mengandalkan diri kita supaya diri kita tuh lebih pandai untuk memilih dan memilah antara burung yang srek di hati, kemudian dicocokkan dengan ilmu-ilmu kita yang kita dapat dari sharing-sharing dari teman-teman, yang kita dapat dari pengalaman-pengalaman senior-senior kita dan teman-teman kita semuanya ya. Jadi pertama kali lihat tongkrongan,
habis itu warnanya kita sudah seret ya, kemudian kita pegangannya bagaimana, enak atau enggak gitu ya. Kalau yang metil, hubungannya dengan yang metil, ini saya contohkan di depan Anda ini burung-burung, ciri-ciri burung bisa metil ya. Ini kondisi pagi hari, jadi dia tidak ada makanan di temboloknya, jadi posturnya taruh dari samping jelas kelihatan ya. Ini dari bentuk lehernya ini menonjol, jadi kalau kita gambar itu seperti huruf S itu. Jadi kalau dari sini kayak angka 7, tapi kalau ke sini kayak huruf S. Di sini ada leher itu menjulang ke depan, itu biasanya CC-nya juga bagus ya. Jadi pegangannya, utamanya pegangannya dulu kita raba, empuk, enak, nel. Nah itu, kemudian kita lihat dari depan, jadi tampak dari depan seperti itu. Ada burung itu yang bunder ya, kalau kita gambar itu bapaknya jangka yang bunder itu, kalau di apa ya, kita bayangkan itu ada yang bunder ya, tapi rata-rata yang bunder begitu biasanya agak segitiga badannya ya, segitiga. Ada juga yang kayak ini nggak bunder. Kalau ini lihat, dia badannya melotrok ke bawah ya, melotrok ke bawah itu. Jadi ibaratnya ini perahu, otomatis dia enak metilnya, karena beban itu adalah di dada, ini bagian dada, bebannya dada, kemudian dia bisa menukik ke bawah tuh ya. Kemudian dari larnya juga harus ada dukungan ya, larnya harus yang rampak ya. Jadi ini piye baru rampas ya, seperti ini ya, sama sekali. Ya, ujung-ujungnya bundel ya, rata-rata bundel karena untuk mencapai ketinggian. Ada juga yang nggak bundar, agak lancip sedikit, tapi yang terpenting panjangnya itu memenuhi syarat. Jadi mulai dari sayap dan badan itu harus seimbang, jangan sini ngancut. Ngancut orang Jawa itu apa ya? Ngancut itu cupet. Angel ya membahasa Indonesia kan, kadung kulina ini, kadung terbiasa bahasa Jawa jadi repot itu. Jadi jangan cupet. Umpama contohnya kita sejajarkan aja dengan ekor ya. Sejajarkan aja dengan ekor. Kalau jaraknya itu berpautnya itu tidak jauh ya, berpautnya ya antara 2 cm sampai 1,5 cm itu bagus gitu. Tapi lihat lagi bentuk badannya, dia bentuk badan memanjang atau memendek, itu dua-duanya bisa metil. Cuman biasanya kalau yang pendek segitiga itu kalau mau metil itu biasanya agak pelan, biasanya begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang agak panjang seperti ini biasanya metilnya agak keras, apalagi didukung dengan nanti kita bicara masalah supit ya. Itu ya, dadanya ini melotrok ke bawah ya, jadi nggak bundar ya, jadi sesuai karena dia memanjang itu ya. Kita dekatkan lagi. Oke, badannya memanjang bukan memendek ya, memanjang, bukan panjang banget ya, sedang aja memanjang. Larnya bagus, sempurna, warnanya saya serak, saya suka ya. Ini jarang merpati seperti ini warnanya. Ada warna manggis, tapi dia polanya jelas lebih agak tua. Ini agak muda. Kalau saya bilangnya ini kelabu ketek gitu. Jadi kelabu tapi kayak kelabu kera gitu. Ini soal kelir, ini sebenarnya kelir itu mempengaruhi srek atau tidaknya kita gitu dalam merawatnya gitu.
ya kalau bisa kita rawat semua sama lah, artinya kasih sayang kita sama yang punyaan kita. Oke, habis itu lar, sayap atau lar sudah kita bahas. Kemudian ekornya ini ujungnya itu lentur ya, di sini agak kaku, ujungnya lentur, terus bentuknya ini nyendok ya, bentuknya nyendok ini tuh, seperti itu. Nah, ini untuk gerak refleksnya enak ya, dia sampai nantinya itu terjun dari atas itu kan ekornya itu bisa ngimbangi gitu. Jadi maksudnya begitu. Kalau lar lar lagi ini lar ekor maksudnya, kalau yang terlalu kaku itu biasanya jatuhnya berantakan ya, sebabnya dia kaku sekali. Bayangkan aja kalau dia kaku gini, angin yang menerpa dia jelasnya kan lebih deras, beda dengan yang ujungnya ini lentur. Dia bisa mengatur seperti kemudi, dia bisa mengatur dirinya saat begitu. Loh Pak, masalah yang lost door itu kan itu yang diharapkan, tidak begitu ya. Namanya lost door itu juga punya risiko tinggi, itu juga harus dikendalikan. Kalau jokinya tidak bisa mengendalikan malah jadi kecelakaan itu ya. Yang terpenting burung itu mapan, stabil ya, tinggal gebernya aja bagaimana. Itu kita bicara nanti soal geberan ya, geberan beda lagi nanti masalahnya ya. Sebabnya pilotnya itu di jokinya itu, bukan di burungnya itu sendiri. Sebenarnya burung itu ini ibaratnya seperti TV atau motor, kita bisa mengeremotnya. Itu yang burung yang bagus, yang cerdas. Oke, ekor itu ya, jadi ujungnya ini lentur aja, nggak kaku ya, lentur tuh. Kemudian dada sudah, kemudian dari kepala. Nah, terus mata dulu ya. Mata ini cari yang bunder ya, yang bunder gini. Ini karena cuaca redup ya, ini bunder gini. Kemudian kalau kena matahari dia akan mengecil, tapi tetap bunder ya. Nah, kadang-kadang juga ada yang menghindari mata itu yang rombes, artinya dia setelah mengecil meninggalkan bekas sekelilingnya itu berwarna kebiruan atau kehijau-hijauan itu ya, bekas dia pupilnya itu ada yang menghindari itu juga ya. Saya juga pernah pengalaman juga, memang yang matanya itu seperti itu memang ditandingkan dengan yang matanya bunder bulat tidak ada rombesnya, itu memang lebih bagus yang tidak ada rombesnya gitu ya. Itu soal mata. Hidung, cucuan atau paruh ya seperti biasa ya, seperti biasa, tidak terlalu besar ya. Kemudian lubang hidung juga sempit ya, mengecil, bisa mengatur napas gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan betah cengel yang di apa ya, betah cengel yang ada di katuranggan itu ya. Ini cara ngetesnya, napasnya bagus atau tidak gitu. Ini seperti ini. Nah, ya kalau itu mangap, artinya dia bisa mengatur napas gitu. Ya, tapi kalau pernapasan bisa kita atur ya, artinya kita bisa mengolahnya sebenarnya ya. Kita olah sedemikian rupa, nanti kita bicaralah lagi video yang berikutnya, nanti mungkin kita bagaimana cara mengatur pernapasan atau membuat nafas merpati itu jadi bagus gitu ya. Oke, itu kan leher sudah kita bahas tadi. Lehernya ini berotot kuat ya, jelas. Untuk metil ke bawah itu diperlukan otot leher yang kuat, karena menukik dia tajam ke bawah. Oke, nah itu kemungkinan yang bisa kita bahas hari ini. Dan lain-lainnya mungkin
fokus materinya berbeda ya, mungkin dari cucukan dan lain-lain itu bicara soal lain ya. Jelasnya kaki juga kalau bisa nih nyilang, kalau bisa nyilang seperti ini yang bagus. Nah, kalau nyilang itu logikanya begini, kalau dia nanti landing dia itu cepat reaksinya atau spontanitasnya cepat gitu ya. Nah, itu yang diharapkan ya, ini nanti menjadi player yang baik, yang bagus, yang bisa menjunjung nama saya gitu ya. Ini dari liaran ya, pernah saya buat ini tutorialnya, malam-malam saya elus-elus ya, kemudian tak tak sayang-sayang supaya jinak. Ini lumayan nih, sudah jinak sekarang. Kalau dipegang nggak terlalu nguk gitu. Jadi jangan takut ya, bagi pemula silahkan aja. Kalau nggak punya uang ya beli di pasar, kalau nggak beli di pasar ya peternak yang liar, yang artinya mereka bekas pemain atau mungkin orang kampung biasa yang nggak ngerti burung ya, kita bidik aja. Kalau memang semuanya memenuhi syarat ya kita ambil gitu, dengan harga jelasnya ya lebih murah kan daripada yang di pasar. Di pasar itu jelasnya kan burung-burung sudah dikeketkan, sudah dirawat. Mengeketkan merpati aja nggak semudah yang kita bayangkan kalau bahannya masih liar semua kan gitu. Kemudian supitan ini kebetulan ini punya supit yang lumayan keras ya, lumayan juga, nggak terlalu keras banget sih, lumayan keras itu, lancip ya, kanan kiri lancip ini. Nah itu juga harus dihitung itu, karena itu kekerasan, kekuatan tulang-tulangnya gitu, jadi itu yang perlu dihitung. Ini jaraknya setengah senti ya, bukan 1 senti. Kalau 1 senti sudah termasuk lebar itu ya. Ujung ini aja yang masuk. Nah, ujung ini aja yang masuk, ujungnya aja. Jadi kalau gini nggak masuk dia, nggak masuk di antara supit itu tadi. Jadi saya mengedukasi atau memotivasi teman-teman atau adik-adik pemula yang ingin mengembangkan sayapnya di dunia hobi ini jelasnya kan. Jadi ya kalau nantinya dia merasa kurang, jelasnya kan dia akan mencari yang lebih bagus. Oh, yang punya terah tuh kayak gini pegangannya dan lain sebagainya. Saya pun juga demikian. Jadi di sini juga banyak peternak, pemain-pemain, penghobi yang sudah levelnya di atas, yang sering jual. Itu saya dekati, kemudian saya minta izin untuk meraba. Nah ternyata rabaannya ya seperti ini, seperti yang saya gambarkan ini, rata-rata semua begitu. Jadi artinya kita jangan patah semangat, kita tetap berjuang. Kalau kita benar-benar cinta, kita benar-benar sayang dan menggeluti dunia ini, ya prospek kedepannya jelasnya ada. Kalau masalah sugih karo miskin itu dudu urusane dhewe. Sing terpenting di dunia ini kita tetap berikhtiar, kita tetap memberikan sesuatu kepada keluarga kita, teman kita, ya kan? Gitu. Itu aja mungkin ulasan dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, kemudian notifikasinya ditunyul kalau bisa semuanya ya. Subscribe itu gratis loh, nggak pakai bayar prabayar, nggak ada, jadi gratis sifatnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiang.